Eh, klik apa tadi? Oke. Hmm. Baik. Hmm. Oh, ini kita sudah ya. Jadi intinya apa ini? Sifat kebasahan ini kita memang sangat dipengaruhi oleh wettability. Ini membedakan kita justru, ya. Wettability ini, ya, kemudian interfacial tension nanti akan lebih jelas saat kita membahas tekanan kapiler, ya. Hmm. Jadi yang di atas ini, contohnya ini ya, ada bagaimana kita menentukan wettability. Lihat bagaimana ya, ini droplet air, ya, bagaimana membasahi suatu permukaan mineral, ya. Atau di sini ya oil bubble, ya, yang apa karena perbedaan density itu ke atas, bergerak ke atas dan membasahi mineral surface, ya, dan bentuknya itu ditentukan oleh yang tadi, ya. Dan kenapa kok kita perlu perlu apa memperkirakan wettability ini? Karena pertama, ya, dia menentukan berapa banyak eh, minyak, ya, yang menempel di pori-pori. Itu kan tujuan kita kan, di pori-pori yang kecil itu. Oke. Dan akhirnya kemana nanti? Itu akhirnya sampai ke berapa banyak jumlah minyak, ya, original oil in place. Itu penting sekali ya, penting sekali. Oke. Dan itu satu, ya, berapa banyak distribusi minyak di awal di reservoir, dan kedua berpengaruh terhadap displacement saat minyak ini kita produksikan. Ya. Ini yang membedakan kita dengan mungkin bidang ilmu mechanical engineering, civil engineering, karena mereka berhubungan dengan sesuatu yang besar sekali ya, pipa-pipa yang kita lihat. Nah, kita berhubungan dengan pipa yang jumlahnya tak terhingga, ya, pipa-pipa kecil, ya, di dalam media berpori batuan itu. Ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh wettability. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, apa saja parameter yang berhubungan dengan wettability? Ya, ini contohnya ya, dimulai dari interfacial tension. Interfacial tension mempengaruhi wettability. Wettability mempengaruhi capillary pressure. Capillary pressure mempengaruhi relative permeability. Jadi saling mempengaruhi. Interfacial tension mempengaruhi capillary pressure. Ya, di sini. Interfacial tension mempengaruhi relative permeability. Wettability mempengaruhi tekanan kapiler dan relative permeability, saling itu berhubungan, ya, berhubungan. Nah, uh, capillary pressure ini, ya, ini menentukan apa? Pertama tadi ya, pertama adalah distribusi minyak di dalam reservoir. Distribusi fluida di dalam reservoir ditentukan oleh tekanan kapiler. Akhirnya kemana? Ke berapa banyak minyak di dalam reservoir. Ya. Relative permeability berpengaruh terhadap apa? Ya, nanti kalian akan belajar itu berpengaruh terhadap laju alir, ya, air atau minyak atau gas di dalam reservoir. Ya. Jadi ketika sumur itu kita produksikan maksudnya apa? Setelah pemboran kemudian kita buka cok apa kita buat wellhead ada coknya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Yang saya bicarakan ini harusnya ini sudah dipelajari sebelumnya komponen-komponen sumurnya. Nah, apakah yang kita produksikan itu hanya oil saja, hanya water saja, hanya gas saja? Ya, belum tentu. Ya. Nah, jika yang diproduksikan itu ada water, oil, gas, bagaimana? Nah, inilah relative probability nanti membantu kita memperkirakan berapa eh, laju alir dari setiap eh, komponen-komponen fluida tersebut. Ya, oke. Kan kita sudah membahas permeability ya. Nah, itu untuk satu fluida, satu fasa saja, satu fasa fluida. Nah, kalau dia lebih dari satu fasa, contohnya tiga fasa, minyak, air, minyak, dan gas, bagaimana? Ini relative vulnerability ini yang kita gunakan. Oke, dan ternyata ini dipengaruhi oleh apa ini semua? Oleh wettability dan interfacial tension. Oke. Nah, kita mulai dari surface tension dan interfacial tension. Ya. Nah, ini
yang di sebelah kiri ini adalah surface ilustrasi tentang surface tension. Ya. Nah, ini ada bejana, ya. Kemudian ini eh, tinggi, ya, tinggi dari level air. Nah, kalau kita lihat, ya, ya molekul-molekul air, ya, yang di bawah ini, di gambar bawah ini, kursor saya terlihat ya? Bisa terlihat kursor saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ini saya tidak bisa saya harusnya. Nggak bisa ya. Oke, oke, ini apa yang terjadi di sini? Ya, ini ada molekul air di tengah, dikelilingi oleh molekul-molekul air. Dan dia tertarik ke segala arah. Sehingga ini apa yang terjadi ini? Net attractive force-nya nol. Kenapa ditarik dari segala arah? Ya, ini disebut balance. Ya. Nah, bagaimana dengan molekul air yang di permukaan, mendekati permukaan ini? Ya, ada terjadi surface tension di situ. Nah, tension pada surface, pada permukaannya. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena ada apa di sini? Imbalance. Ya. Jadi perbedaan gaya tarik pada permukaannya tidak seimbang. Disebut juga seperti membran, ya, ada tension. Jadi energi per unit area di sini, ya, energi per unit area, dyne per centimeter, ya. Jadi ini molekulnya terlihat, ini gambarnya, ya, ini ada di atas, dan kemudian imbalance, ya, di atasnya tidak ada yang menarik, ya. Nah, hanya di bawah saja terjadi imbalance. Ini disebut surface tension, ya. Jadi kalau nanti apa itu surface tension? Ini. Nah, kemudian apa itu interfacial tension? Ini yang di dalam reservoir kita, dalam batuan kita, ya. Jadi ini adalah untuk dua fluida yang tidak bercampur, immiscible fluid. Jadi ada ketidakseimbangan molecular force, ya, antara dua fluida yang bersentuhan satu sama lain, ya. Jadi molecular force yang ada di sini, ya, uh, pada interface, interface itu antara apa? Antara eh, minyak dan water, oil and water contohnya, ya, oil and water. Nah, ini uh, molecular force, ya, ini yang disebut dengan interfacial tension. Kenapa? Di antara dua fluida yang tidak bercampur, ya. Oke. Jelasnya bisa dibaca di textbook kalian, ya. Oke, ini waktu terbatas. Nah, kemudian bagaimana tipikal nilai AFT dan contact angle? Gimana tipikal? Jadi ini sebagai gambaran, ya, apa yang terjadi untuk sistem, ya. Ini contohnya air raksa merkuri udara, ya, sistem raksa merkuri udara yang membasahi suatu permukaan. Tapi di antara air raksa udara ini ada interfacial tension, ya, dan tinggi sekali, dia 480, ya, dyne per centimeter, ya. Nah, nah, kemudian ini sama dengan dyne per centimeter, ya, milimeter per meter itu konversikan sama dengan dyne per centimeter. Nah, nah, kemudian kontak angle-nya seperti apa ketika dia apa, bersentuhan dengan satu permukaan, ya. Ini 140, ini besar sekali, ya. Jadi hampir seperti bola, dan interfacialnya tensinya besar sekali, ya, besar sekali. Nah, kemudian air minyak ini sekitar 24, kontak angle-nya sekitar sekian, ya. Air dan maksudnya air dan gas, ya, water and gas ini sekitar AFT-nya lebih besar, ya. Nah, kemudian minyak gas, ya, ini sekitar, ya, oke. Dan kontak angle-nya ya tidak ada, ya, air gas bagaimana kontak angle tidak ada, tidak membentuk apa, droplet sama sekali. Nah, untuk air minyak ini antara 20 sampai 30 contohnya, ya. Ya, contohnya, ya. Contohnya. Sebenarnya bisa lebih dari ini kalau dia oil wet, lebih dari ini. Sebenarnya saya bisa katakan antara bisa sampai ya 130, ya. Yang pernah saya lihat 130, ya. Ya. Sekitar 20 sampai 130, 120 masih bisa, ya.
catatan sebetulnya. Ini harusnya saya buat 100 ya, 130 ya. Itu kan tergantung ya. Ya, tergantung ya. Ini artinya ya terlalu tinggi juga sebetulnya. Ini saya 110 lah. 110. Maaf ya, ini kalian bisa cari sendiri, tapi ini hanya gambar yang pernah saya lihat ya. Oke. Nah, kemudian efek temperatur pada surface tension seperti apa? Karena kita ingin tahu apa pengaruhnya nanti ya. Nah, jadi ini contohnya. Ya, ini surface tension dan temperatur. Semakin tinggi temperatur ke kanan, oke. Jadi lihat, ini memang semakin tinggi temperatur, surface tension itu akan semakin berkurang, kayaknya ya, menurun. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini surface tension untuk berbagai macam komponen hidrokarbon, ya, methane, methane, propane, dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian di kanan ini contoh ya surface tension untuk eh, crude oil, plus crude oil, formation water, formation brine, pure water ini di sini. Ya, crude oil di eh, bawah, kemudian air yang di sini di atas. Ya ini, ya memang sama. Ya, dia akan semakin eh, tinggi temperatur akan semakin menurun. Apa hubungannya ini? Kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti interfacial tension akan mirip sebenarnya ya, akan mirip ya. Tapi eh, artinya dia akan semakin rendah, ya semakin rendah ketika temperatur tinggi. Apa ini relevansinya dengan kasus kita? Ya karena kita mengukur di kondisi laboratorium nanti. Sementara yang ingin kita hitung, ingin kita modelkan kondisinya kan di reservoir. Jadi kalian perlu tahu apa yang terjadi nanti. Ya. Oke, saat dia di reservoir akan berbeda, akan lebih rendah. Ya. Oke. Nah, bagaimana mengukur interfacial tension? Contohnya itu tensiometers, namanya ada pendant drop, spinning drop, Wilhelmy plate, Dunning ring, ada berbagai macam ya. Oke, ini contoh pendant drop. Ya, jadi adanya pendant drop ini ada macam apa namanya? Ya jarum lah ya pendant drop. Tubing kecil sekali ukurannya dan kemudian ini kita apa? eh, Contohnya eh, oil ya, oil bisa kita buat supaya oilnya eh, itu menggantung lah ya, menggantung di ujung dari tub tub itu eh, jarum itu ya. Nah kemudian apa? Jadi eh, maaf ya sebentar. Oh ya, sebentar ya. Nah, oke, maaf ya. Nah ini eh, jadi apa yang terjadi di sini? Maaf, suara saya masih terdengar ya? Masih? Masih aman, Pak. Oke, oke. Ya, oke. Nah, ini eh, gravitational force ini akan menarik ke bawah. Ya, kemudian demikian menahan atau menyebabkan bentuknya seperti bola itu adalah surface tension. Ya, surface tension. Sehingga kita bisa menghitung ini. Ya, jadi surface tension ini apa ini? Ya, ini fungsi dari gravitational akselerasi ya. Ya, ini. Nah, kemudian fungsi dari apa yang penting di sini ada disebut dI. Ya, dI, ini faktornya dI. Ini adalah kalau kita lihat ini bentuknya seperti bola ya, seperti bola. Dia adalah eh, nilai radiusnya, ya, radius bolanya. Ya, oke. Nah, kemudian ketika kita tahu radius bola, jadi ini radiusnya sama ya. Nah, di akhir ini kemudian kita bisa menghitung ya ini ada ds ya. Nah, ds.
Nah, kenapa kita butuh dua ini? Karena kita akan menghitung nanti drop shape factornya, disebut S, di S, di I, ya. Nah, kan? Nah, kemudian drop shape factor ini bisa kita gunakan untuk menghitung surface tension. Ya, seperti itulah metode bend and drop. Ada metode lain ya. Oh, ini video sebetulnya. Oke. Spinning drop, ya, spinning drop, ya. Uh, Dia menggunakan diputar gitu ya, spinner itu diputar, dan kemudian apa yang terjadi? Eh, ada fasa yang lebih ringannya ya akan berkumpul di tengah, ya, berkumpul di tengah, ya. Jadi ada berkumpul di tengah, dan jadi ini eh, kemudian kita lihat bentuknya lah kira-kira, ya, kita lihat bentuknya ini dari hasil apa putaran itu, ya. Dan dari bentuk ini kita bisa menghitung, ya. Oh ya, yang penting tadi satu faktor apa? Density, perbedaan densitas. Semua membutuhkan perbedaan density tentu saja. Bend and drop juga butuh, ya. Eh, Perbedaan density. Kemudian jadi satu faktornya perbedaan density dan bentuknya, ya. Bentuk dari droplet itu. Itu intinya di situ, ya. Jadi faktornya perbedaan density, bentuknya itu diwakili oleh dI dan H ini, ya. Dan akselerasi, ya, akselerasi. Nah, yang eh, ini dipengaruhi oleh apa? Kalau tadi kan dia memanfaatkan gravitational force, ya, jadi ada akselerasi di sini, ya. Eh, Gravitational force. Kalau di sini tidak, nah, tapi digantikan dia, nah, eh, digantikan oleh rotasi. Nanti puter, puter. Jadi di sini nih rotasinya ini, ya, frekuensi rotasi. Nah, kemudian apa yang kita lihat ini, ada yang disebut ini drop radius. Ini dia. Ini yang dia kita lihat. Oke, sehingga kita bisa menghitung interfacial tension. Ini ada videonya. Eh, Mudah-mudahan ada di slide-nya, bisa dicek ya. Ini ada di slide-nya nggak? Hmm, Coba. Bend and drop analysis measures the shape of a liquid drop suspended from the end of a tube in air or a lower density liquid. The shape of a hanging drop of liquid is a result of competing forces of gravity trying to pull the drop into a pear shape and surface tension. Suaranya kedengaran apa enggak ya? Enggak ya? Dengaran, Pak. Terdengar? Suara dari kedengaran, Pak. Ya. Terdengar. Oke, oke. Oke, oke. Jadi kelihatannya seperti itu aja. Ada tubing dan kemudian ada droplet itu yang sphere. By analysis of the resulting drop shape, surface tension and interfacial tension can be calculated. If you would like to learn more about this technique, please feel welcome to contact us. Oke, nah, kemudian ini apa ini cara gimana? Oke, ini drop. The SVT25 is the compact spinning drop tensiometer for the most challenging interfacial analysis. The fast exchange capillaries ensure easy sample preparation. Special disposable capillaries and holders enable measurements of aqueous solutions up to 130 degrees Celsius. The capillaries are inserted into the temperature-controlled measuring chamber and securely connected to the high-performance measuring drive. The SVT25 can be controlled intuitively using the included TP50 control panel. The controllable values include camera position, stage tilt, drive speed, illumination, and temperature. Using the 6.5-fold optical zoom, the system can always ideally utilize the high-resolution camera. The SVT software features an automatic magnification calibration that measures camera and pixel movement, calculate magnification. Oke.
Ya kalian cek sendiri videonya ya. Tapi terbayang mudah-mudahan ya. Nah ini detailnya ada. Yang lain bagaimana? Silakan. Ya, yang video tersebut. Oke, kira-kira itu untuk interfacial tension. Ya, nah, bisa diukur dan kemudian berpengaruh nanti terhadap tekanan kapiler dan relatif longitude. Oke, nah kita melangkah lebih lanjut ke wettability. Ya, karena wettability dipengaruhi oleh interfacial tension tadi, tapi sekarang kita fokus ke wettability. Nah, gambar ini, loh ini ada stop. Berarti kemana saya stop di sini? Terulang lagi betul. Oke. Nah, berarti oke, kita bisa membuat klasifikasi wettability. Ini gambar sederhana ini bisa menggambarkan ilustrasi sederhana ini bisa menggambarkan klasifikasinya. Ya. Akan sangat sering kalian temukan, dengarkan, oh reservoir ini water wet, oh reservoir ini oil wet. Ya, apa itu maksudnya? Nah, ilustrasi gambar ini ya ini ilustrasi ini menggambarkan kondisi tadi water wet dan oil wet. Ya, contohnya ini oil wet. Ya. Jadi droplet water yang warna biru, oilnya hijau kan ya. Nah, lihat perbedaan bentuknya. Ya, water wet, intermediate wet, oil wet. Kita lihat bentuknya ya. Ya ini klasifikasinya menggunakan itu. Ya, dan kita bisa melihat ini contact angle. Apa itu contact angle? Ini. Ya. Jadi kalau ini kita melihat ada triple point di sini ya. Ini apa? Ada tiga ya interfacial tension ya. Water oil ini. Nah, kemudian interfacial tension surface dengan oil, surface dengan water. Nah ini equilibrium bisa tiga triple point ini ya. Nah ini ada satu ya. Ini arah ya, interfacial tension. Kita bisa menghitung ini theta. Ini theta. Ya. Jadi water wet datanya berapa? Ya, kurang dari 90. Ya. Kemudian yang oil wet berapa? Lebih dari 90. Saya tambahin dulu ya. Biar lebih jelas. Mana sih peta? Di sini peta itu di sini. Ya, peta. Eh, Oke. Oke. Nah ya. Berikutnya itu yang ini. Hmm. Yes. Mudah-mudahan jelas sekarang ya peta yang mana. Ini kan peta. Jelas ya? Hmm. Ya, oke. Nah, jadi ini kalau betul seperti ini, apa airnya itu seperti melebar ya, seperti ingin basahi permukaan kan ya. Kalau yang oil wet gimana? Ah, saya enggan. Jadi si permukaan batuan ini, mineral ini, saya tidak suka dengan oilnya. Jadi seolah-olah seperti dia eh, menahan untuk melebar, bahkan dia shrinkage, ya. Jadi dia mengecil, bentuk sphere, ya, bentuk bola. Ya. Dan jika dia 90 derajat itu disebut intermediate wet. Ya. Dan kemudian ada istilah mixed wet apa? Ya, di dalam satu batuan di pori-pori itu ya ada yang oil wet, ada yang water wet. Itu begini istilahnya ya. Water wet, intermediate wet, oil wet. Oke, ada pertanyaan di sini karena ini akan penting sekali akan sering menemukan ini. Apa itu artinya oil wet? Apa itu artinya water wet? Ini ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh ya efek
batuan, litologi. Ya. Yang di atas ini silika, ya, ini kalsite. Ini menggambarkan sandstone dan karbonat. Ya. Nah, kalau kita menggunakan minyak yang sama, oil A ini ya, ini minyak A, ya, ini ya tidak ada bedanya ya, antara sandstone dan karbonat. Tetapi kita ganti minyak B, apa yang terjadi di sini? Ya, di sandstone, ya, dia contact angle-nya lebih besar, ya. Tapi di karbonat dia lebih kecil, ya, oke, lebih kecil. Atau ini, ya, oil C, ya, dia di di sandstone betul-betul membentuk seperti bola begitu ya, 160. Kemudian oil C ini 55. Ya, jadi bisa berbeda tergantung pada batuan. Atau yang terakhir ini, ya, ini ekstrim sekali, ya. Oilnya sama-sama D, tapi ketika dia bertemu dengan sandstone, dia apa yang terjadi? Bentuknya water wet, bentuknya water wet, menebar kan ya. Nah, begitu dia ketemu karbonat, apa yang terjadi? Ya, dia malah menjadi oil wet. Dia tidak senang dengan water. Ya, jadi cukup kompleks ya. Jadi ada efek, litologi itu punya efek. Ya. Nah, ada disebut contact angle hysteresis. Hysteresis ini artinya apa? History, sejarahnya gimana? Oke, ini gambaran, ya, ini gambaran. Ya, seandainya kita ada suatu sistem minyak yang warna hijau, water yang biru, kemudian kita bisa membuat satu jarum ya yang menembus droplet ini, oke, kemudian kita suntikkan, ya. Nah, kita suntikkan air di sini, ini disebut imbibition, ya. Kenapa disebut imbibition? Karena wetting phase-nya meningkat. Wetting phase-nya apa di sini? Air. Dan airnya apa yang terjadi di sini? Ya, meningkat. Ya, karena kita inject air. Nah, ini disebut advancing, ya. Jadi dia seperti membesar, ya, membesar. Ya. Nah, kebalikannya kalau drainage bagaimana? Ini eh, jarumnya itu kita gunakan untuk menarik air, ya, menarik air sehingga apa? Wetting phase-nya berkurang. Ya, wetting phase-nya berkurang. Nah, ini yang disebut receding. Jadi ada advancing, receding. Nah, gambaran ini menggambarkan apa? Ya, di reservoir ini kontak angle ini bisa berubah-ubah. Bayangkan, betapa kita menghadapi suatu sistem yang begitu kompleks, menarik sekali. Ya, jadi tergantung pada prosesnya, apakah itu imbibition atau drainage, ya, kontak angle bisa berubah. Ketika imbibition, dia melebar, ya, membesar, advancing. Ketika drainage, dia mengecil, receding. Ya. Nah, ini berpengaruh terhadap kontak angle. Nah, selain itu juga kita tadi melihat ya bagaimana ini berbeda-beda eh, apa eh, mineral batuannya, kontak angle bisa berpengaruh. Bayangkan yang terjadi di reservoir, ya. Jadi ada chemical inhomogeneities dan juga kekasaran surface ini berpengaruh terhadap kontak angle. Ini yang orang-orang yang suka dengan IOR, permainannya di sini menarik sekali karena mereka akan melakukan percobaan-percobaan ya. Kalian lihat itu kan tadi ada monitor-monitornya ya, high resolution apa bisa diperbesar ya. Kemudian mereka akan menggunakan chemical ya, surfaktan. Ya, salah satunya itu mereka akan mencoba untuk mengerti proses pendesakan. Salah satunya dipengaruhi oleh contact angle ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur wettability? Ya. Jadi ada cara yang langsung disebut direct atau yang indirect. Ya. Langsung, tidak langsung. Nah, langsung itu terdiri dari apa saja?
Pertama contact angle, ilustrasi yang gambar kita tadi lihat. Kemudian ada metode disebut Ammon Index dan USBM, ya, United States Bureau of Mining, ya. Nah, kemudian yang indirectnya apa? Kita bisa loh menggunakan data tekanan kapiler dan relatif permeability. Loh, kok bisa? Lah, ya pasti bisa. Karena di awal kita katakan tadi bahwa ya relatif permeability dan tekanan kapiler dipengaruhi oleh weta. Oke. Nah, contact angle mudah sekali, ya. Jadi ini ada liquid dropper, kemudian ini ada batuan, sampel batuan, ya kemudian kita droplet, ya, kita berikan droplet dan kamera berresolusi tinggi bisa melihat ini dan terekam di komputer. Sesederhana itu contact angle. Ya, ini dia. Ini. Oke. Nah, metode lain itu disebut Ammon Index. Nah, apa ini Ammon Index? Ini wettability itu diukur dengan memanfaatkan spontaneous inhibition. Apa itu spontaneous inhibition? Ini inhibisi spontan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Ya, bagaimana secara alami, ya, wetting phase itu ditarik tanpa ada gaya apapun. Contohnya lewat pompa atau apa. Ya, contohnya apa ini contohnya ya? Contohnya ini ya, kalau kalian ada di meja itu, oh ada air yang tumpah. Oke, kalian menggunakan tisu. Ya, kalian takkan aja tisu itu, air itu kok bisa ya membasahi tisu itu. Secara spontan, air tertarik. Ya. Ditarik, wetting phase-nya air ditarik. Ataupun menggunakan misalnya handuk, ya, ditarik. Ya, itu disebut spontaneous inhibition. Itu juga yang terjadi pada batuan. Ya. Nah, batuan itu kemudian kita celupkan ke dalam air, contohnya ya. Ya, eh, ada perbedaan ya dari tipe batuan ya, dari batuan-batuan itu ada perbedaan bagaimana terjadi inhibisi spontan itu. Nah, inhibisi spontan ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung wettability. Ya, jadi prinsipnya sama dengan ini juga. Ya, kalau yang tadi contact angle kan, oh bisa kita perkirakan lah. Ya. Oh ini senang dengan air, dia akan spreading, menyebar. Tidak senang dengan air, ya, dia akan ngumpul. Nah, begitu juga dengan yang Ammon index ini nanti, ya, dari spontaneous inhibition itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah caranya ya itu dengan menghitung Ammon index. Kita lompat dulu sedikit ya. Ammon index ini apa? Ini perbedaan antara apa? Antara Ammon water index dikurangi uh, Ammon oil index. Ya, semakin tinggi nilai Ammon indeksnya berarti apa? Ya, komponen ya dari Ammon water index ini semakin besar. Nah, jadi karena dia komponen semakin besar, dia lebih dominan, ya, lebih dominan spontan. Ini apa? Ammon water index ini. Kalau kita lihat persamaannya apa? Jadi volume ya air ya, yang bisa menempel atau diserap secara alami oleh batuan itu secara spontaneous ya disebut spontaneous water inhibition ya dibagi dengan ketika kita menggunakan forced water injection ada pompa ya itu disebut dengan Ammon water index. Nah kemudian yang Ammon oil index itu apa? Ini volume spontaneous oil inhibition-nya ya ya dibagi dengan ketika kita menggunakan pompa ya oilnya kita injek menggunakan pompa ya, ini disebut Ammon oil index ya. Nah jadi terlihat di sini jika
amount water indexnya lebih besar, ya, artinya apa? Spontaneous water inhibition ini lebih besar, ya, lebih senang dia dengan air, sehingga kita sebut dengan water weight. Sebaliknya, kalau kita lihat komponen dari amount oil index ini, ternyata kok lebih besar, ya. Lebih besar, ya. Dan dia mengecil, bahkan bisa minus, dan dia lebih besar, ya. Nah, kemudian Ahmad menentukan, ya, untuk intermediate itu nilainya minus 0,3 sampai 0,3. Ya. Jadi kan hitung Ahmad indeks ini, jika dia lebih dari 0,3 water weight, jika dia lebih kecil dari minus 0,3 oil weight. Nah, diantaranya disebut dengan intermediate. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan Amot test aparatus ini. Ya, ini sampelnya, bantuannya. Ya. Kemudian ini aparatus Amot testnya, ya. Dan ini kita gradually. Bulat ini kita bisa melihat ini ada apa garis-garis yang menunjukkan levelnya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini nanti. Dan kita lakukan prosedurnya sebagai berikut, ya. Jadi pertama, core itu kita ukur dulu berapa saturasi airnya. Ya. Nah, kemudian setelah tahu, ya, kemudian kita masukkanlah ke dalam amok cell dengan konfigurasinya ini di atas. Kenapa kok di atas? Ya, ya, karena di sini nanti molekul-molekul air itu kita ingin melihat spontaneous water inhibition-nya. Bagaimana air itu imbibe, ya, tertarik ke dalam batuan karena batuan ini senang dengan air. Berapa besar nih spontaneous water inhibition-nya, ya. Nah, dia akan tarik waternya ini ke dalam core. Akhirnya apa? Iya, minyaknya itu terdesak keluar. Nah, berkumpullah karena densitas, perbedaan densitas, minyaknya kemana? Ya ke atas. Ya, kita bisa melihat ini berapa banyak minyaknya. Sehingga kita bisa mengukur nanti yang disebut saturasi air pada kondisi B, kondisi spontaneous water inhibition. Ya. Nah, kemudian tadi apa persamaannya? Ya, dikatakan kan berapa banyak sih spontaneous water inhibition-nya? Kalian bisa menghitung sekarang. Ya, dari mana tahunnya ini, ya. Saturasi yang tahap B ini kan bertambah ini airnya, ya, airnya kan bertambah ini, kemudian kita tahu saturasi awalnya kan, ya. Nah, berapa banyak ini penambahan saturasi ini, jadi SWB dikurang SWA, ya, ini menunjukkan volume dari spontaneous water inhibition, dan selalu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ketika core-nya ini ini membutuhkan waktu beberapa hari, ya, sampai tidak ada lagi oil bubble-nya yang keluar, itu butuh berhari-hari, gitu, ya. Nah, kemudian diambillah core-nya ini, masukkanlah dia ke core holder. Ini disebut core holder. Jadi core holder itu bentuknya seperti ini, ya. Harusnya saya bisa cari videonya, tapi oke lah, cukup lah. Oke, kira-kira begini, ada yang dimasukkan ke dalam silinder, untuk ini potongannya, ya. Ini ada rubber sleeve di sini. Ada rubber sleeve, ada semacam song-song, ya. Tentunya core-nya dimasukkan ke dalam, dan kemudian ada air yang kita injek, ya, dengan pompa. Karena itu disebut force, ya. Kita injek terus, ya, sampai dia tidak ada lagi yang keluar, ya, airnya itu. Nah, minyaknya nggak ada yang keluar lagi. Nah, itu kondisi C. Ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat persamaan tadi? Ya, kita lihat selalu dibandingkan dengan apa? Force water injection. Ya. Nah, berarti berapa ini? Ya, saturasi ketika sudah selesai, ya, pemompaan ini, force water injection ini dikurangi kondisi awal. Oke. Ini disebut dengan AMOC index atau disebut dengan water index. Bagaimana dengan oil index sekarang? Ya, konfigurasi amot selnya kita balik. Nah, jadi langkah C tadi, kita ambil core-nya, langsung kita masukkan, ya, ke dalam amot sel. Ya.
Ini koren kita masukkan, konfigurasinya di bawah. Nah, apa yang terjadi ini? Kan dia tadi udah diisi sama air, kan ya, pori-porinya air semua. Dan kita memberi kesempatan sekarang bagian pori-pori yang senang dengan oil untuk bekerja. Ya, sehingga apa? Oke, ini ada oil, dia dimasukkan ke dalam oil ya, atmosfer bersih oil ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pori-pori yang senang dengan oil itu akan menarik ya molekul minyak ya yang masuk ke dalam batuan ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Airnya terdesak keluar, dan karena gravitasi airnya bertumpuk di bawah. Berbeda dengan konfigurasi yang tadi. Konfigurasi yang tadi kan minyaknya yang ke atas, ini kebalikan. Ya. Airnya yang kita desak, ya, dan yang bekerja itu adalah pori-pori yang senang dengan minyak. Sehingga ini disebut dengan spontaneous oil evaporation, imbibe. Ya. Secara spontan minyak itu ditarik ke dinding pori-pori yang senang dengan minyak. Ya, jadi uh, jadi Bapak uh, minyak itu, batuan itu akan menarik minyak dan mendesak air di dalam mix wet dan oil wet pores. Jadi yang senang dengan oil itu mix wet dan oil pores benar, ya, menarik minyaknya dan airnya jadi terdesak keluar. Ya, sehingga kita bisa menghitung SW pada kondisi D. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, core-nya kita ambil. Kalau tadi awalnya diinjek, kita injek core-nya dengan water, ini kita injek dengan apa? Kembalikan. Kita injek apa? Oil. Oil yang kita injek. Ya. Oil yang kita injek. Ya. Sampai satu saat tidak bisa lagi ada water yang keluar. Ya. Nah, itu kita dapat SV pada kondisi E. Nah, sehingga kita bisa menghitung sekarang SO-nya pada kondisi D, SO pada kondisi C, ya, SO kondisi E dan C pada kondisi tadi ya. Nah, ini ED punya kondisi waktu dipompa dan menggunakan amot ya, ini dibandingkan kondisi yang terakhir tadi sebelum kita masuk ke langkah ini. Apa itu? Kondisi waktu di sini ya, pada saat akhir dari force water injection. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, ada metode lain ya. Kalau metode ini wettability bagaimana mengukurnya ini? Ya. Nah, ini kita ada centrifuge yang kita putar ya, kita putar ya dengan kecepatan rotasi tertentu ya, sehingga dia akan ada apa? Ada displacing fluid ya, ada core, kemudian fluid yang terdesak ya. Nah, kemudian kita bisa membuat plot ya. Ini bisa berhubungan dengan effective pressure nanti dari kecepatan ini ya. Nah, dan kemudian apa di sini? Saturasinya. Ya. Bagaimana plotnya? Jadi yang pertama, ini contohnya ya, itu adalah bagaimana disebut A1 ini oil drive. Yang kedua, A2 ini brine drive. Jadi ada kurva dan ini ada luasan di bawah kurva itu. Ya. Ada oil drive, brine drive. Ya. Nah, prinsipnya apa metode USBM ini? Ya. Jadi displacement of a non-wetting phase. Ya. Jadi non-wetting phase itu ketika kita desak dengan menggunakan wetting phase. Jadi wetting phase yang mendesak non-wetting phase itu kita butuh energi yang lebih kecil, ya, daripada pendesakan wetting phase dengan menggunakan non-wetting phase. Ini bahasanya agak sedikit pun perlu dipikirkan ya. Tapi pendesakan itu berhubungan dengan apa ini? Ya, apa yang sedang didesak? Ya, jadi, kalau yang sedang didesak itu non-wetting phase, ya, dan kita menggunakan wetting phase untuk mendesak, ya, kita desak dengan wetting phase, wetting phase ini kan disukai sama batuannya. Sehingga apa? Energinya lebih kecil. Ya, daripada pendesakan apa? Nah, kalau
Maaf ya, maaf. Jadi eh, ini displacement dari wetting phase dengan menggunakan non-wetting phase ini seperti apa? Ya, jadi kita menggunakan non-wetting phase sekarang. Tidak senang dengan permukaan pori-pori batuannya itu kita gunakan untuk mendesak ya, wetting phase di dalam pori-pori. Ya. Energinya apa? Lebih besar. Ini prinsipnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini apa? Ya, kita lihat ini contohnya ya. Oil drive A1. Ya, oil drive itu apa? Artinya oil digunakan untuk mendisplace water. Ini, ya, ini dia. Oil digunakan untuk mendisplace water. Nah, jadi arahnya begini ya. Dari tekanan rendah, putaran kecil, putaran besar, gitu ya. Kemudian dengan tekanan ini, oke. Nah, kemudian dibalik brine drive, ya, oil drive dan brine drive atau water drive, sebutnya brine drive aja, lebih jelas brine drive, ya. Brine dan water sama ya, brine drive. Nah, brine drive ini apa? Ini air, air yang kita gunakan untuk mendisplace oil, ya. Nah, luasan ini area di bawah under oil ini disebut dengan A1. Ya, area di bawah brand ini disebut H2. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung USBM Waterability Index-nya? Ya, ini adalah logaritmik dari A1 dibagi A2. Oke. Artinya apa nih? Artinya kalau nilai A1-nya lebih besar, ya, logaritmiknya nilainya apa? Lebih besar. Ya, lebih besar. Ya. Nah, artinya apa? Kalau A1 lebih besar, oil drive-nya ini lebih luas, lebih areanya lebih luas. Energi yang dibutuhkan, dibutuhkan oil untuk mendisplace water ini lebih besar. Ya. Maaf ya, sebentar. Oke. Jadi energinya dibutuhkan ya ketika oil mendisplace water ini kan lebih besar ini ya. Oke, lebih besar ini. Oke. Nah, eh, nah kemudian energi yang dibutuhkan ya ketika kita menggunakan air nah, untuk mendisplace oil lebih kecil. Nah, ya, nah itu menyebabkan apa? Nilai USBM-nya lebih besar dari nol. Ini disebut water drive. Ya, jadi ini energi saya mengatakan energi atau thermodynamic work itu di areanya ya, di area ini ya. Oke. Nah, kemudian eh, kebalikannya yang terjadi ya. Kalau dia nilai logaritmiknya lebih kecil, ya ini artinya apa? Aduannya lebih besar. Ya ini disebut oil wet. Ya kenapa? Aduannya lebih besar. Artinya A1-nya lebih kecil. Ya. Oil drive-nya lebih kecil. Artinya energi yang dibutuhkan ya ketika eksperimen ini, ketika kita menggunakan oil untuk mendisplace, sementara batuannya senang dengan oil, energinya lebih kecil, ya artinya ini lebih kecil areanya. Nah itu akhirnya menghasilkan nilai logaritmiknya lebih kecil, ini disebut oil wet. Ya, oke. Nah kemudian bagaimana kira-kira bentuknya? Nah, ini interpretasinya, ya. Contohnya ini water wet. Ini dia, seperti ini bentuknya kasnya. Ya. Kecil sekali area yang di water drive atau brine drive-nya, karena nggak butuh energi banyak. Nggak butuh energi banyak, karena batuannya senang dengan air. Ya. Kemudian ini contoh case untuk oil wet. Ya, ya. Oil wet yang di atas adalah oil drive. Ya, oil drive yang di atas ini. Ini luasannya lebih kecil. Kenapa? Energi dibutuhkan lebih sedikit karena batuannya senang dengan minyak. Ya. Nah,
Kemudian bagaimana ini? Hampir sama. Ini yang disebut dengan netral. Oke. Oke. Nah, bagaimana sih sebetulnya kondisi di alam ini ya, yang terjadi? Ini beberapa paper berapa lama di tahun 70-an, tahun 83 ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya tahun 72 contohnya ya. Ini karbonatnya 25 reservoir ya, kemudian sandstone-nya 30 reservoir. Tribert tahun 72 itu menemukan ya. Jadi apa yang dia lihat di sini bahwa loh kok bisa ini persentase yang oil wet itu lebih banyak di karbon ya kira-kira. Nah kemudian ada satu lagi tahun 72 semua sandstone kok bisa water wet ya. Nah, karena itu terkadang ada yang mengatakan oke kalau karbonat oil wet sandstone adalah water wet. Nah tapi hati-hati belum tentu ya belum tentu bisa jadi sandstone itu oil wet ya. Nah, hati-hati bisa bias. Ya. Nah, kemudian ini contohnya tahun 76. Nah, ini ada 25 reservoir karbonat, 30 reservoir sandstone. Ya. Nah, persentasenya kalau kita lihat bagaimana di sini? Ya, nggak begitu jelas. Ya. Tapi di sini memang lebih banyak sandstone, ini ya, persentasenya lebih banyak di sandstone. Apa namanya, itu adalah water. Tapi karbonat enggak, bukan semua karbonat adalah oil wet, maka sebagian besar di sini netral, ya, netral. Kemudian di tahun 83, 16 karbonat memang hampir 80%-nya kok bisa ya oil wet ya. Oke. Nah, kemudian secara rata-rata ini contohnya ya, kalau kita lihat rata-rata ya, ya memang kita lihat ini oil wet itu di mana karbonat, sandstone itu ketika water wet secara rata. Tapi ini adalah hati-hati. Ya. Artinya apa? Oh, karbonat adalah oil wet. Kenyataannya dari dulu, dari tahun 72, ada saja ini loh, yang karbonat itu adalah water wet. Ada loh, ada. Ya, ada karbonat water wet, ada. Oke. Kemudian sandstone selalu adalah water wet. Ada orang mengatakan begitu. Hati-hati, dari tahun 72 ada loh. Ya, ini sandstone yang dia oil wet. Ya, jadi hati-hati statement itu. Oke. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi wettability? Ya, pertama komposisi minyak. Ya, kalian juga tidak tadi lihat ilustrasinya itu ya, dengan minyak berbeda-beda, kok bisa beda itunya kontak endon. Kemudian komposisi air formasi, ya, tekanan dan temperatur reservoir dan kedalaman reservoir ini berpengaruh. Ya, oke, udah selesai. Oke, terus ya. Ini untuk wettability, ini kalian untuk tahun ini ya saya mungkin tahun depan baru akan saya tambahkan lagi yang materi lebih ini ya textbook ya. Karena textbook kita tetap pakai Alia VI saja ya, VI saja. Oke, ini masih ada waktu, saya kan. Oh maaf, saya nggak boleh begini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Hmm. Sebenarnya kalian bisa baca ya, kalian bisa baca semua itu ada di itu. Ada di buku ya bisa lebih jelas baca sebenarnya. Oke, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan saja ya. Karena waktu saya hanya mungkin setahun lagi kemungkinannya di sini, jadi saya akan lebih banyak bicara. Ya. Mungkin tahun depan kalau saya masih di sini akan banyak tugas-tugas membaca saya coba dan kita kembangkan gitu ya. Oke, tapi saya harus persiapkan karena nanti saya tidak bisa terus mengajar kalian. Oke, jadi saya akan lebih banyak bicara apa-apa karena di record juga ya. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Oke, lanjutkan ya.
Kita akan masuk materi berikutnya, tekanan kapiler, dan bahannya sudah saya upload ya. Ya, betul ya. Oke, betul. Sudah di-upload. Tekanan kapiler. Ya, tadi saya katakan bahwa wettability mempengaruhi tekanan kapiler, ya. Dan memang tekanan kapiler ini kalian akan melihat lebih jelas. Kok bisa ya? Wettability itu, tadi statement saya mengatakan, oke, wettability itu mempengaruhi distribusi fluida di dalam reservoir. Akhirnya mempengaruhi apa itu? Ya, secara volumetrik berapa banyak minyak di dalam reservoir. Nah, sekarang akan lebih jelas ketika kita membahas tekanan kapiler. Ya, kita akan membahas definisi, aplikasi, ya, drainage dan inhibition. Ini proses yang penting sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja, rata-rataannya bagaimana, pemodelan reservoir, dan model tekanan kapilnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, ini menunjukkan apa yang disebut kapilaritas, kapiler. Ya. Nah, ini gambar contoh kalau ada gelas dan ada sedotannya. Ya, gelas dan sedotan. Kita masukkan sedotan ke dalam gelas itu. Dan kita lihat ada perbedaannya. Ya. Ada yang di sebelah kiri ini airnya ini kok naik ke atas ini. Atau yang sebelah kanan ini, ketika kita masukkan sedotan kok malah airnya itu terdesak ke bawah. Ya. Nah, tendensi kenaikan atau penurunan permukaan kolom fluida dalam pipa kapiler, ya, ini disebut oleh apa? Apa yang disebut adhesion tension. Ya. Nah, apa definisi tekanan kapiler ini? Nah, ini adalah beda tekanan, ya, tekanan kapiler, beda tekanan yang terjadi di seluruh interface yang memisahkan dua fluida tak tercampur atau miscible di dalam pipa kapiler. Jadi dalam pipa kapiler, apa tuh pipa kapiler sih sebetulnya? Pipa yang kecil sekali sehingga bisa terjadi hal seperti ini. Ya. Ilustrasinya kalau kalian itu di rumah misalnya dan kemudian hujan. Nah, kemudian saat hujan, loh kok bisa tembok itu kok basah ya? Ya, tembok basah. Dari mana? Dari atas kok kering ya. Artinya atapnya nggak bocor nih. Atap nggak bocor, tapi kok temboknya basah pada sampai ketinggian tertentu. Basah temboknya. Nah, ini terjadi pada kapilaritas. Efek kapilaritas. Ya. Karena apa? Itu ada pipa-pipa yang berhubungan kecil sekali ukurannya. Dan dipengaruhi oleh wettability tadi. Sehingga apa? Ya, karena airnya tuh merambat, molekul airnya melambat naik ke atas. Disebut efek kapilaritas. Ya. Nah, ini yang terjadi di reservoir juga begitu. Ya. Nah, jadi tekanan kapiler ini terjadi di seluruh interface yang memisahkan dua fluida tak tercampur dalam pipa kapiler. Jadi apa? Ini adalah apa? Dua fluida yang tak tercampur itu apa? Tadi yang kita bicarakan itu antara non-wetting dan wetting fluid. Ya, jadi ini tekanan kapiler apa ini? Ya, ini perbedaan tekanan antara tekanan non-wetting dibandingkan dengan wetting fluid. Saya besarin aja dulu. Terus nanti. Enggak. Oh, oke. Nah, jadi ada disebut fluida yang cenderung membasahi permukaan batuan, disebut wetting phase. Kemudian ada yang lainnya atau disebut non-wetting phase. Yang cenderung membasahi itu disebut wetting phase. Ya. Dan perbedaan antara non-wetting phase, tekanan pada non-wetting phase dikurangi pada wetting phase, itu yang disebut tekanan kapiler. Catatan. Yang kedua apa? Gas itu selalu non-wetting phase, dimanapun sistemnya, gas selalu non-wetting, karena gas nggak membasahi. Kan? Ya.
Dan umumnya tidak salah, umumnya ya, minyak ini adalah fasa non-wetting di dalam sistem air ini umumnya. Nah, dengan pengecualian ya, kalau dia wet. Ya. Nah, ini contohnya ya, tekanan kapiler sistem minyak air. Apa artinya ini? Kalau sebelah kiri ini seperti tadi, sekarang kita perjelas. Ini ada air di dalam satu bejana, kemudian ada pipa kapiler. Nah, kemudian naik ini si airnya ini dalam pipanya ini. Jadi level airnya naik. Ya. Nah, ini kenapa kita perlu tahu ini ya? Di reservoir nanti begitu. Ya. Dan pipa kapilernya itu banyak sekali dan tidak terhingga jumlahnya, dan ini mempengaruhi distribusi berapa banyak minyak di dalam reservoir tersebut. Nah, jadi apa di sini dikatakan ada apa di sini contohnya ya? Jadi ada air dan minyak, oke. Dan kemudian ada ketinggian H ya. Kemudian ada interfacial tension di sini. Ya. Dari bentuknya bisa kita lihat, kita bisa melihat ini contact angle di sini contact. Ya, sehingga kita bisa nanti dengan trigonometri contact angle ini theta sama dengan theta ini yang berhubungan dengan bentuk ya interface-nya ini. Jadi ini R shape ini, dan ini R ini adalah radius dari pipa. R shape ini radius untuk bolanya. Ya. Oke. Nah, tekanan kapiler ini bisa kita hitung salah satunya dengan hukum Pareto ini ya. Jadi interface bentuk ya, bentuk tadi ini, interface ini, bentuknya ini. Kalau kita lihat ya, ini ada Y dan X. Kemudian dia radiusnya semakin membesar. Semakin ini kan bola, semakin membesar. Ini berarti ada pelebaran di X dan pelebaran di Y. Jadi Y, T, X. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan saat pelebaran itu radius pertama dan radius kedua. Ya, semakin dia melebar, radiusnya semakin besar. Ya. Nah, interfacial tension, tekanan kapiler itu apa? Itu ada interfacial tension, ya, dan dikalikan hubungannya ini 1/R1/R2. Nah, ini ada prinsipal ready. Nah, untuk satu capillary tube, ya, itu spherical, bentuknya bola. Nah, karena bentuknya bola, apa yang terjadi? R1/R2-nya sama. R2-nya sama. Sehingga ya 1/R, 1/R, jadi 1 tambah 1, 2 per R. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, ya, cos theta ini, kita lihat ini tetanya ya, itu apa sih cos theta? Itu R atau R, radius pipanya itu, ukuran pipa ini, dibagi dengan radius dari sphere-nya, bolanya ini. Ya, itu adalah cos theta-nya. Semuanya dengan contact angle-nya. Ya, sehingga tekanan kapilernya berapa ini? Ya sudah, ya. Interfacial tension-nya itu tadi kita sudah tahu cara mengukurnya sebelumnya, dibagi dari apa? Ya, 1 dibagi radiusnya tadi, RS tadi. Ya. 2 dibagi theta, sigma ini adalah IFT ya. Karena apa ini sama ini? Sama ya. Dari mana? Dari Pareto ini kan ya. Nah, dibagi RS. Nah, ya. Nah, kemudian apa itu RS? RS itu apa? R. Nah, RS R dibagi cos theta kan ya. RS R dibagi cos theta. Jadi R dibagi cos theta. Sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga apa maksudnya di sini? Ini kita bisa menghitung tekanan kapiler dari sistem oil water ini dan dinding pipa kapiler ini dengan cara apa? Kalau kita tahu AFT-nya dan kita tahu berapa contact angle-nya dan tahu berapa diameter pipanya. Oke, itu ya.
Ini persamaan yang sangat penting ini. Sangat penting. Bakat dan modal. Ya. Nah, apa artinya ini? Artinya tekanan kapiler itu semakin besar jika apa? Nomor satu yang penting, jika kalau kita lihat di sini apa? Semakin kecil diameter pipa ini. Semakin kecil pipanya ini tekanan kapilernya semakin besar. Hubungannya apa di sini nanti? Ya, kalau kalian bertemu dengan tight reservoir, reservoir yang tight, itu umumnya pori-porinya kecil-kecil, pore kecil-kecil, pipanya kecil-kecil, tekanan kapilernya besar. Apa ini artinya? Ya, kalau kalian mau injeksi uh, untuk IOR, waduh, repot. Ya, karena berhadapan dengan tekanan kapiler yang besar. Ya, contohnya kasusnya, apalagi kasusnya, kalau nanti kita akan belajar apa yang disebut migrasi, ya, ada reservoir terbentuk dulu, ya, reservoirnya apa itu? Ya, terbentuklah reservoir pada proses geologi yang isinya semuanya air. Nah, kemudian ada source rock, ya, kemudian ada hidrokarbon yang expel, yang keluar, pada tekanan tertinggi, matang, dan dia expel keluar keluar dan dia mengalami migrasi masuk ke dalam reservoir kan ya. Nah, apa artinya itu? Pada ya portrot-portrot yang kecil ini saat migrasi ya untuk akumulasi ke reservoir, dia akan menghadapi tekanan kapal yang besar sehingga apa? Saat migrasi nggak bisa manyuk, nggak bisa masuk minyaknya. Hingga apa di pori-pori itu sistemnya apa? Ya, hanya ada air saja. Oke, itu satu. Nah, kemudian apalagi ini yang bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, bagaimana ini? Kalau contact angle-nya semakin kecil, nilai kosinusnya semakin besar apa semakin rendah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kosinusnya semakin besar atau semakin kecil? Kalau nilai itunya lebih apa kecil, tetanya ini, kosinusnya semakin besar atau semakin kecil? Hmm, Oke, semakin membesar. Artinya Besar, kalau Pak. ya bagus tadi ada siapa tadi yang jawab? Olivia, Pak. Oke bagus Olivia. Semakin apa? Yang besar, Pak. Bagus sekali. Tolong nama Olivia ya. Ya di chat ya. Betul Olivia mengatakan semakin besar ini ya. Nah, oke. Jadi kalau dia wettability-nya itu contact angle-nya semakin kecil ya semakin senang ini dengan air ya. Apa yang terjadi pada air ini? Semakin naik ke atas. Semakin naik ke atas. Artinya apa reservoirnya itu? Ya akan semakin sedikit minyak yang bisa terakumulasi. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ada hubungannya nih si apa contact angle terhadap tekanan kaki. Oke. Kemudian yang ini juga IFT ya. Semakin tinggi nilai IFT, tekanan kapiler dihadapi semakin besar. Nah, karena itu IOR itu yang mereka otak-atik ini IFT dan contact angle. Salah satunya itu yang mereka otak-atik. Ya, itu yang mereka otak-atik. Dan menarik sekali, ilmunya menarik gitu ya, dan future-nya di situ nanti. Ya, tadi Olivia, namamu sudah, Dek? Belum, Pak. Dan setelah ini saya Oke, kirimkan, Pak. ya. Nah, itu materinya cukup banyak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kalian. Saya terlalu mengejar materi ini, tapi ada baiknya saya cross check ya. Ada pertanyaan? Mungkin agak sulit ya, mohon maaf ya, tapi karena terekam silakan ini dilihat atau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya silakan ya. Coba saya berikan waktu untuk pertanyaan. Ini waktu juga tinggal sebentar lagi. Mungkin saya berhenti di sini aja dulu. Oke, ada pertanyaan?
Ini soalnya materinya agak berat ini. Saya nggak boleh ngomong gitu, tapi mungkin itu ini apa namanya? Hmm, Memastikan dulu bahwa kalian mengerti ya. Oke, ada pertanyaan? Di sini cukup di sini dulu. Cross check dulu. Kalau kurang jelas silakan baca bukunya ya. Alia V itu bukunya dibuat dengan demikian baiknya, itu berwarna, senang saya. Dan bahasanya cukup mudah, bahasanya mudah saja. Oke. Ah, bukunya kan saya minta download sendiri ya, tapi saya share juga deh. Oke, mungkin supaya kalian tertarik melihat bukunya, saya coba dulu ya. Nanti saya di mana? Oke. Oh iya sih. Oke. Oke. Ini bukunya linknya ada ya. Saya beri waktu itu di pertemuan kalian sudah harusnya bisa konfirmasi sendiri. Kalian baca dari buku ini bagus sekali buku ini. Dan hebatnya dia ada komersial ya, hebat sekali. Dan mudah, bahasanya mudah. Ini negaranya apa ini? Doha, Qatar. Qatar. Qatar Foundation. Ya ini ya. Ya kita sudah bahas apa saja, porosity sudah kan ya. Compressibility, permeability, compressibility kita waktunya, kalau waktunya cukup nanti saya tambahin compressibility, kita lihat dulu semester ini. Saturasi, oh sudah kan ya, saturasi kan udah tuh kemarin Ibu Marsya. Iya sudah Pak. Ya, permeability kan sudah tuh, kalau itu sudah. Electrical properties, nah kita stability, tekanan kapiler, ini semua. Permeability, gunanya untuk apa? Oh bagus sekali. Dan saya yang senang bahasanya mudah. Ya ini kan ya, stroke migrasi, reservoir yang saya bicarakan di sini semua. Betul, ya, routine core apa saja, mengapa kita perlu ini, ya, porosity, perhitungannya juga ada semua. Contoh perhitungannya ada. Collision. Buku ini udah cukup, menurut saya udah cukup. Untuk S1 udah cukup. Nanti saya tambah-tambahkan lagi. Main, saya tambahkan ini. Oke. Nah, yang menarik dari ini, ya hebat sekali mereka, bahkan mereka memberikan summary-nya. Oh, hebat sekali ya. Summary-nya mereka berikan. Di link-nya, teman-teman. Kalian lihat link-nya itu. Nah, share. Enggak mau. Saya maafin. Tuh, summary. Satu buku dibuat summary. Ya. Apa porosity, ya. Compressibility, permeability, udah kita bahas ya. Gas permeability, Clinton-Berg effect, ya. Slippage arahnya begini, ya. Kemudian kita mendapatkan trennya, ekstrapolasi ini, liquid permeability, ya. Flow dalam sistem berbeda. Wah, hebat sekali. Hubungannya permeability dari mana, rock properties. Ya. Hebat sekali buku ini.
Hmm, saturasi ya. Hmm. Buat summary-nya sampai dibuat summary-nya. Resistivity, wettability, kita bahas nih wettability. Hmm. Hmm. Addition tension ya. Kapiler nih kita sedang bahas nih ya. Ya. Ini di reservoir seperti ini nanti. Ini kenapa kita perlu untuk evaluasi. Ya, wow, bagus sekali ini. Ya, sampai hubungannya ini. Karena kan PR pertamanya membuat ini ya, apa namanya, mind map ya. Ini mereka sudah buat mind map ini. Benar-benar selat. Ini baca aja udah hebat sekali itu ya. Nanti kalau ada waktu saya sebenarnya pengen ngasih data dan analisa. Mungkin tahun depan kita percepat aja ini kuliahnya cepat, supaya langsung project-project gitu ya. Ini. Nanti kita pikirkan dengan Bu Masya dan Bu Afifah gimana baiknya. Oke. Nah ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Eh, saya juga ada bahas core analysis ya. Nanti saya berikan juga ini core analysis. Eh, tapi ini agak apa ya? Agak berat, tapi nanti kalian jadi bingung ya. Oke, yang penting-penting aja dulu lah. Dulu, kemudian eh, apa lagi ya? Lab core. Oh, kalian butuh lab juga nanti ya lab. Hmm. Ini ada dari Entin, 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 nanti saya berikan ini. Entin. Tapi lebih ke laboratorium ya, karena kalian kan tidak ada lab. Ini saya harus berikan dengan gambaran. Nah, ini laboratoriumnya. Laboratorium workbook. Nanti kalian mau ke, saya dengar sudah berubah. Dulu kan ke ITB, sekarang ke UPN ya. Nah ini bisa kalian gunakan bukunya. Ya. Nah, cleaning ya, solvent, simplified flushing, clean start. Nah, ini lebih ke labnya ya. Clean start. Nah ini kan langkah-langkahnya ya. Nah ini bagus sekali buku. Nah, ini perlu juga kalian nanti bisa share. Posturnya ya apa di berat ditimbang. Oh ini step by stepnya ini. Wah hebat sekali. Bagus sekali itu. Hmm. Caranya, ini bentuknya. Ya. Field wah, ini prosedurnya ada di sini. Hmm. Viscosity. Hmm. Nah, banyak yang nggak kita bahas di kuliah ini tapi berguna buat kalian ya. Hmm. Oke, ini akan saya upload. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya upload, ada pertanyaan dari adik? Hmm. Itu kalian bisa buka, selama ini nggak ada masalah ya untuk membuka shield drive-nya. Sekarang akan saya tambahkan di situ. Referensi. Ya, sebenarnya hanya beli aja cukup. Hanya beli, tapi saya tambahkan saja. Hanya beli, betul. Ini sebenarnya kalian bisa download sendiri. Kalian bisa download sendiri. Betul. Trik sama ini. Oke, ini saya upload. Kemudian ini ada yang tadi penting. Itu ya.
Bentar. Ya, saya sambil nunggu ya. Ada yang bertanya? Itu materi kan sudah saya upload ya. Selain kalian cek, kok nanti masih ada waktu 10 menit lagi saya. Silakan ya. Eksperimental, eksperimental manual. Oke. 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 NTNU dari NTNU. Oke, sebentar. Ya, sambil menunggu kalian ya, silakan ya. Hmm. Ini saya udah saya coret-coret, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada. Saya harus nyari yang belum dicoret-coret. Tapi ya, NTNU tadi sudah itu eksperimen ya. Eksperimen sudah saya upload. Kemudian ada lagi. Oh, ini core Anderson core pro. Ya, core pro ini saya upload juga. Saya ada buku-buku dari eh, service company, tapi masalahnya itu confidential ya. Saya nggak tahu. Tapi terlalu ini juga, jadi terlalu banyak. Nah, saya malah bingung. Oke, yang satu yang core aja deh. Core itu saya upload ke iCore 40. Kalian bisa cek, saya udah upload, kalian bisa lihat ya. Bisa? Udah saya upload berapa ini? 5. Tapi yang paling penting aja VI aja ya. Itu hanya tambahan aja tidak. Nanti kalau kalian apa ada waktu dan ingin lebih detail dan saat nanti ke apa ke UPN itu yang NTNU itu ya eksperimental ini saya share aja deh. Saya share aja. Oke, ini harusnya udah bisa kalian akses ya. Oke, harusnya udah bisa. Oke, jadi saya yakin ada banyak yang pengen belajar dari kalian ya untuk tambahan untuk mengerti lebih jelas lagi kalian baca buku ini ya Petrovic Book Alia V bagus sekali ya. Nah, kemudian sampelnya ada diberikan ada nih ya. Oke, ini yang penting. Saat nanti kalian ke UPN kan kalian eksperimen di laboratorium ya digunakan basicnya ya. Atau dari ITB juga ada ya harusnya ada dari ITB. Sekarang saya dari ITB saya berikan juga deh ya untuk eksperimen. Nah, ini tambahan aja ini bacaan tambahan. Ini ada yang paling sulit dimengerti yang ini karena praktikal sekali ini. PRP 40 ini. Nah, sementara yang dari ITB saya cari dulu ya. Dari ITB laboratorium dengan banyak sekarang praktikum nih, modul praktikum. Modul petrofisika ini tahun 2022. Kita pernah direvisi berapa kali? Satu. Ini juga. Ini satu juga ya. Ini yang ITB. Jadi supaya kalian ada gambaran. Karena kalian tidak ada lab kan ya. Jadi modul petrofisika itu laboratorium. Apa lagi ya? Oh,
bagus sekali. Saya berikan kalian aja deh. Ini ada film-filmnya. Ini asisten ITB yang buat. Saya kasih kalian. Kasihan kalian. Karena nggak ada gambaran tuh. Itu ada videonya tuh. Hmm. Ada 5 modul. Nah, kita lihat dulu ya. Modul vokal sampel. Ini modul 1. Hmm. Ini saya minta mereka bikin video lagi ya. Bentar. Lakukan di modul 1. Penentuan porositas core sampel dengan gas porosimeter. Kedengaran nggak ya? Langkah pertama, ukur Kedengaran? dimensi dari calibration disk atau Halo? core sampel menggunakan jangka fokus dengan rapat. Ini alatnya begini ya. Matrix chamber. Pastikan permukaannya bersih, lalu tutup dengan rapat. Atur aliran upstream pressure gas nitrogen dari tabung gas sebesar 100 psi. Nyalakan gas porosimeter dan pastikan posisi valve 2 berada pada fan dan valve 1 berada pada on. Atur upstream pressure pada gas porosimeter dengan memutar regulator perlahan sampai 100 psi. Lalu, atur valve 1 pada posisi off. Atur valve 2 pada posisi expand dan catat hasil perubahan tekanan dengan melihat angka yang muncul pertama kali saat akan menjadi stabil. Saat akan mengganti bahan percobaan, atur valve 2 ke posisi fan. Lalu, lepas matrix chamber dan ganti isinya menggunakan bahan percobaan selanjutnya. Lakukan hal yang sama seperti di awal dan berulang sampai semua bahan telah diuji. Prosedur bleed off. Pastikan valve 2 berada pada posisi fan dan valve 1 pada posisi off. Tutup valve pada tabung gas nitrogen. Lepas matrix chamber dan atur posisi valve 1 pada posisi on dan valve 2 pada posisi expand untuk mengeluarkan sisa gas yang masih ada di dalam gas porosimeter. Selanjutnya, dengan posisi valve 1 dan 2 yang masih sama, lakukan bleed off untuk gas yang masih tersimpan di dalam pipa alir yang menghubungkan antara tabung gas nitrogen dan alat porji dengan memutar regulator ke arah jarum jam sampai seluruh gas mengalir keluar. Jika sudah keluar semua, putar kembali regulator ke arah yang berlawanan dengan jarum jam sampai habis. Lalu, atur posisi valve 1 ke off dan valve 2 ke fan. Setelah itu, matikan alat porji. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, ada beberapa video saya upload ya di situ ya. Siapa tahu berguna. Oke, baik. Saya ambil dokumentasi dulu ya. Nah, kita Jumat bertemu lagi, minggu depan Selasa juga ya, karena saya akan ke Malaysia. Eh, tanggal 30 saya ke Malaysia. Sampai tanggal 4 November. Oke. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Kita pertemuan ke-6 ya. Pertemuan
Ketua kelasnya siapa? Betul nggak pertemuan ke-6 kita? Pertemuan ke-6. Ini tolong cek ya. Apa ini kita ini? Jangan, ya. Oke, adik-adik ada pertanyaan? Oke, enggak, tolong kameranya dibuka ya. Kalian lagi pada di mana nih? Oh, banyak di rumah ya. Hmm. Ada Bu Marsia, maaf. Tadi saya nggak menyapa Bu Marsia. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Selamat sore, Pak. Oke. Minta tolong Bu Marsia dan Bu Afifah ya untuk PR-nya mulai diberikan. Baik, Pak. Kalau mereka berlatih, nanti bisa kita bahas sama-sama kalau ada yang kurang jelas. Untuk persiapan, mungkin tahun depan saya akan full memberikan ke siapan untuk empati ya. Ilmu bisa kalian dapatkan dengan cara apa saja ya. Jadi kalian jangan khawatir, walaupun nanti mungkin saya nggak di sini lagi, tapi jangan khawatir ya. Referensi dan ada banyak cara untuk belajar. Oke. Dan Bu Afifah, Bu Marsia akan siap nanti pada saat ya. Oke. Baik adik-adik, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi hari Jumat adik-adik. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.